informasi yang saya dapat banyak juga ya dari luar kota, berbagai luar kota ya. Ada yang mau memasuki ke lokasi Gunung Kombang ini menyempatkan ritual, teman-teman. Saya juga kurang tahu ya. Katanya ini tempat bersinggahnya Nyi Roro Kidul. Sebuah pulau di Pantai Ngeliep, Malang, menyimpan legenda dan sejarah yang kaya. Menurut cerita masyarakat setempat, tempat ini dipercaya sebagai lokasi pertapa Nyi Roro Kidul sebelum menjadi penguasa pantai selatan. Sejak ditemukan oleh Mbah Hatun pada tahun 1919, Pantai Ngeliep dan Gunung Kombang telah menjadi tempat penting bagi ritual budaya. Setiap tahun, masyarakat sekitar mengadakan upacara larung sebagai bentuk penghormatan kepada penguasa laut. Menariknya, dalam upacara ini, pemasak harus pria dan dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau. Selain nilai historis dan budayanya, Gunung Kombang menawarkan pemandangan alam yang memukau. Pengunjungnya dapat mencapai pulau ini melalui jembatan yang menghubungkannya dengan daratan utama, menikmati keindahan alam sambil meresapi kisah-kisah legendaris yang menyelimutinya. Kombang bukan hanya destinasi wisata alam, tetapi juga simbol harmonisasi antara tradisi, kepercayaan, dan keindahan alam yang terpadu di pesisir selatan Malang. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, dimanapun Anda berada, di dunia nyata apa di alam gaib. Sekarang kita ada di daerah Pantai Ngeliep, daerah Malang, apa disebut Gunung Kumbang, sobat. Sekarang masih pukul jam 6 pagi, sobat. Sekarang sekarang hari Jumat Legi. Karena kemarin kita mengejar mau ikut acara ritual di malam Jumat Legi, karena Jumat Legi di sini katanya ramai. Ternyata di jalan macet, sampai sini subuh. Terus kita datangin tadi Pak Kuncenya, beliau keadaan badannya nggak sehat, apa badannya sakit. Beliau katanya pagi juga baru pulang, mungkin kecapean lah. Terus badannya meriang. Jadi beliau Pak Kuncenya namanya Pak Santoso tidak bisa menemani kita dan tidak bisa untuk menjelaskan di sini karena kondisi badannya kurang sehat, gitu sobat. Tapi nanti kita rasakan sendiri apa yang kita tangkap di Gunung Kumbang ini, sobat. Ya moga-moga kita selalu diberi kesehatan sama Allah Ta'ala. Katanya Pak Kuncen tadi, kita gali informasi sedikit. Di sini itu tempat Gunung Kumbang ini kita bisa memohon minta pertolongan pada Bunda Ratu Laut Kidul, Bunda Ratu Mas. Jadi kalau nanti di atas ada tempatnya,
Katanya Pak Kuncen nanti harus melakukan ritual. Nah, ritualnya itu tak tanya pakai sesajinya apa. Beliau bilang bisa pakai dupa, terus pakai minyak melati dengan bunga-bunga. Terus setiap hajatnya beda, ya ritualnya pasti beda. Katanya beliau kayak gitu. Coba sekarang kita telusuri dulu, nanti kita uraikan apa yang kita tangkap, apa yang kita ketahui di Gunung Kumbang ini sobat. Ya moga-moga penghuni sini merestui kita, mengizinkan kita. Tapi tadi kita sudah izin, kalau orang Jawa bilang sopan santune, ape mlebu mae wong yo kuluk salam. Jadi kita sudah izin, ya moga-moga kita nanti bisa mendapatkan sesuatu yang istimewa. Ayo kita telusuri tempat Gunung Kumbang ini sobat. Sobatku, dimanapun Anda berada, inilah Gunung Kumbang, Meliep, ke arah Malang. Sini sobatku, tempat ini yang kurasakan, auranya luar biasa, energinya besar banget sobat. Tapi di sini untuk tempatnya untuk memohon pada Sang Pencipta Allah dengan lantaran makhluknya. Jadi manusia apa nggak boleh minta pertolongan jin? Boleh. Apa nggak boleh minta pertolongan antara manusia? Boleh. Tapi lihat-lihatan dulu jinnya jenis apa. Lihat-lihatan dulu manusia jenis apa. Kalau kamu mau minta tolong, mau ikhtiar antar manusia dan ciptaan Tuhan bangsa jin. Kalau mau minta tolong antar manusia, ya lihatan manusianya itu. Manusia yang jahat jangan dimintain tolong. Kan gitu sobat. Jadi tempat Gunung Kumbang ini, di daerah Meliep ini, saya bisa merasakan tempat ini untuk memohon. Apa tempat minta keberkahan. Minta keberkahan itu minta pertolongan dengan bangsa jin. Makanya di sini kalau dari sesaji-saji ini sudah kita tebak bahasa ini, teman-teman kita yang pernah ritual biasanya minta pertolongan dengan Bunda Ratu Laut Kidul. Apa dengan Bunda Ratu Mas, dan gitu sobat. Jadi intinya orang minta tolong itu ya harus tahu apa yang kita bawa. Yang kita bawa dari rumah itu penderitaan dan tangisan. Orang minta tolong itu poinnya itu menangislah kamu sampai teteslah air kamu matamu. Jangan orang minta tolong keadaan sombong. Wah, mana jinnya, saya ingin tahu, saya berani. Wah, enggak. Di sini bukan tempatnya untuk menantang. Di sini tempatnya untuk memohon. Lah orang minta tolong.
Kalau adab Jawa ya rendah. Makanya kalau orang minta tolong, apa yang kuncinya orang minta tolong itu apa? Menangis. Nangislah kamu, minta pertolongan. Semua itu punya Tuhan, sobat. Nggak ada orang nggak minta tolong kepada Tuhan. Iya, tapi kan ada lantaran. Ada lantaran antar manusia, ada lantaran antar manusia dan jin. Boleh aja, tapi sebatas kita minta tolong. Makanya kalau kita minta tolong, kalau bisa, menangislah hatimu, kolbumu, sampai teteslah air matamu. Apa penderitaanmu kamu bawa. Kalau di sini tempatnya luar biasa. Tapi saya tidak berani untuk menguraikan apa itu Gunung Kumbang. Saya nggak berani menguraikan secara detail di sini, sobat. Cuma saya bisa mengasih poin. Kalau orang minta tolong, bawalah penderitaanmu, bawalah tetesan air matamu. Biar apa? Biar ibah, biar kasihan. Bangsa-bangsa itu melihat penderitaanmu. Orang minta tolong, kalau yang mau nolong ibah apa kasihan, ya pasti ditolong. Makanya orang minta tolong, kuncinya orang minta tolong, menangislah. Waktu ritual kayak gini, waktu minta pertolongan kayak gini, menangislah di situ. Ingatlah apa yang kamu alami. Sampai hatimu, sampai kolbumu ini menangis, menjerit. Sampai teteslah air matamu. Tujuannya apa? Biar tergugah hatinya yang mau mintain tolong kamu, yang mau nolong kamu. Biar ibah melihatmu, biar kasihan, gak gitu loh sobat. Itulah kalau menurut saya di sini itu tempat untuk minta keberkahan, apa minta berkah, apa minta pertolongan bangsa jin. Tapi semua itu dengan lantaran Allah. Makanya umat muslim itu nggak berani memastikan sesuatu yang belum kita jalani. Ya mungkin insya Allah. Manusia itu cuma bisanya berusaha dan berdoa. Kalau bahasa Islamnya apa Arabnya ikhtiar. Selepas itu nanti hasilnya gimana? Allahu alam. Kayak gitulah sobat. Makanya poin-poin di sini saya tidak bisa menguraikan secara detail Gunung Kumbang ini apa. Awal mula apa saya nggak berani sobat, karena terlalu saya nggak berani. Cuma saya bisa menceritakan kalau bisa di sini minta keberkahan, minta pertolongan. Waktu ritual ingatlah bebanmu, ingatlah masalahmu, sampai teteslah air matamu, kayak gitu loh sobat ya. Masya Allah. Hujan sobat. Air ini simbol kehidupan. Air ini membawa berkah sobat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ya gitu dulu sobat ya. Karena posisi hujan memang inilah keberkahan kita. Moga-moga apa yang kita inginkan di dunia ini menjadi kenyataan. Apa yang kita harapkan bisa jadi kenyataan sobat. Jadi manusia ini cuma bisanya berusaha dan berusaha. Selepas itu ya nggak bisa menentukan lagi. Allahu Akbar.
Sobat, saya cuma mengingatkan aja. Biasanya orang ritual itu juga nggak pasti berhasil. Orang ritual itu dipastikan berhasil belum? Ritual itu hanya memohon. Dan harus digarisbawahi, sobat. Kuncen di tanah Jawa itu ada jenis 3. Yang satu kuncen nipuh, yang 2 kuncen abdi dalem, yang ketiganya asli kuncen. Nah, kalau kuncen nipuh gimana? Kadangkala tempatnya benar, kuncennya ya enggak benar gitu loh, sobat. Saya nggak menuduh siapa-siapa. Emang di tanah Jawa, biarpun Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, iya, hampir 70% kuncen itu kurang benar gitu loh. Nah, makanya ada namanya kuncen yang nipu, ada namanya kuncen abdi dalam, dan asli kuncen. Asli kuncen itu apa toh? Kuncen itu sebatas sapam lah. Kalau orang ini kerjaan di alam manusia ya sama sapam. Sapam itu apa bisa memerintah bosnya? Kan nggak mungkin bisa. Lah sapam itu kerjanya apa? Ya jaga aja. Kalau ada tamu disampaikan gitu aja, dibuka pintunya, yang memegang kunci pagernya aja. Jadi kuncen itu juga nggak bisa memastikan sesuatu nanti terjadi gimana. Karena ingat, kuncen itu nggak mungkin berani memerintah bangsa jinnya. Mirip kayak kuncen tak bilang kayak sapam. Apa sapam itu berani memerintah bosnya di mana dia bekerja kan gitu. Ada perusahaan, terus ada sapamnya, terus sapam ini memerintah bosnya, kan ya dipecat dong, nggak mungkin. Lah kuncen ini sebatas itu aja. Kuncen ini memohonkan apa, menjembatani aja. Biar apa? Tujuan panjenengan disampaikan, kayak gitu. Menawang Jawa diujubke. Selepas itu ya orangnya. Makanya tak bilangin tadi, orang minta tolong itu apa yang kita bawa? Penderitaan dan tangisan. Selepas itu nggak ada. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, ingatlah waktu ritual itu. Ingat semua. Karena apa? Jin itu punya kelebihan, sobat. Jin itu bisa mendengarkan apa yang kamu pikirkan. Dia juga bisa mendengarkan apa yang ada di dalam kolbumu, di dalam hatimu. Kamu berpikir apa, dia tahu. Makanya orang ritual itu nggak usah lah ngomong kayak minta pakai lesan ini. Ya kalau kita minta tolong antar manusia ya harus ngucap pakai lesan. Karena manusia nggak tahu isi hati manusia. Lah manusia itu nggak tahu pikirannya manusia. Tapi kalau jin itu punya kelebihan. Kelebihannya dia gimana? Dia bisa mendengarkan apa yang kamu pikirkan. Dia bisa mendengarkan apa yang ada di dalam hatimu, gitu loh, sobat. Terus waktu ritual itu waktu duduk, ingatlah apa yang kamu alami, ingatlah penderitaanmu. Tujuannya apa? Biar didengar. Karena dia punya kelebihan bisa mendengarkan apa yang kamu pikirkan, yang nggak usah ngucap pakai mulut. Cuma ingat aja. Kalau kita keadaan susah, kita mengingat kepedihan, hutang banyak, lama-lama hati ini nangis, pedih. Biar apa? Didengarkan gitu loh, sobat. Didengarkan dengan bangsa jinnya. Karena jin itu punya kelebihan bisa mendengarkan pikiran dan isi hati manusia gitu loh. Makanya waktu ritual jangan mek plengok jadi orang Jawa. Bengang, bengong kayak gak punya beban. Nangislah. Biar apa? Biar ada keajaiban. Terus enggak ada orang ritual itu instan. Sekarang ritual terus pulang kaya. Enggak ada. Juga enggak mudah. Kadang kala itu orang nggak pernah belajar langsung ujian. Ya. Nanti bingung jawabnya. Ya kalau orang sekolah ya belajar dulu. Baru ikut ujian, biar enak, biar apa, biar gampang. Orang sekarang nggak susah, mau cari pesugihan, cari keberkahan, lah. Nanti nggak dikasih pengetahuan, nanti pelengok gitu. Makanya gitu loh, sobat. Ya cuma saya ingin mengingatkan aja,
kita bagi-bagi pengetahuan kayak gitu loh sobat. Biar apa? Biar ada hasilnya, nggak sia-sia. Ngomong perjalanan itu juga pakai uang, ritual itu juga pakai uang. Makanya biar ada hasilnya. Orang ritual juga nggak dipastikan hasil. Tapi kalau kita keadaan sakit, badan kita, jasmani kita sakit, kalau pengen sembuh ya wajib berobat. Jalannya kesembuhan ya harus berobat. Nggak mungkin sembuh sendiri kan gitu. Makanya kalau bahasa Islam ikhtiar, berusaha. Oh saya sakit ya, saya berusaha berobat, siapa tahu mendapatkan kesembuhan kayak gitu. Tapi nanti waktu berobat apa dipastikan sembuh ya belum tentu. Kadang-kala orang berobat itu ya ada yang nggak sembuh juga, ada yang sembuh juga gitu loh coba. Orang ritualnya sama, ada yang hasil, ada yang gagal kayak gitu. Minimal lah kita punya pengetahuan, minimal sebelum melakukan kita belajar dulu. Seandainya orang sekolah jangan langsung ujian, belajar dulu biar ngerti, biar enak jalannya gitu loh. Ya siapa tahu kalau pengetahuan ini kita diterapkan waktu ritual, siapa tahu mendapatkan keberhasilan. Kayak gitu loh sobat. Ya cuma saya ingatkan, kuncen itu ada 3, yang satu kuncen nipu, yang satu kuncen akdi dalam, yang satu asli kuncen. Kalau kuncen itu bahasanya manis-manis, enak-enak, seger-seger, pokoknya ngalang-ngali gula kan gitu. Kalau kuncen akdi dalam berarti dia itu sudah pernah melakukan pemujaan. Jadi dari akdi alam sana, apa ada di abdinya makhluknya, dia wajib untuk mencari anggunan apa tumbal kan gitu. Kalau asli kuncen ya asli kuncen sebatas kuncen itu ditunjuk oleh makhluknya. Makanya kalau di dunia pemujaan, perewangan, pesugihan itu ya berarti kuncen ini yang ditunjuk oleh makhluknya. Beda dengan kuncen makam. Kuncen makam itu ya bisa digaris keturunan. Dulu bapaknya jadi kuncen, terus anaknya kuncen bisa. Karena di syariat Islam, orang Islam itu diperbolehkan ziarah kubur. Makanya diadakan namanya kuncen. Ya, kuncen itu bagian bersih-bersih gitu loh. Kalau di makam, makanya dibilang kuncen juga bagian bersih-bersih, sebagian apalah untuk ngatur makam itu biar rapi ya gitu loh sobat. Tapi kalau kuncen di dunia pesugihan, minta keberkahan, di dunia pemujaan ya yang muncul makhluknya. Gak bisa ngaku-ngaku kuncen. Kalau ngaku-ngaku kuncen jadilah kuncen nipu. Nah, makanya saya bilangin namanya kuncen ada 3. Ada kuncen akdi dalam, ada kuncen nipu, dan asli kuncen. Makanya hati-hati. Apalagi tanah Jawa ini gak gitu. Kadang tempat benar, orangnya lah gak benar. Nah gitulah sobat. Makanya kita keadaan susah, ya pikiran kita jangan sampai ikut sampai apa ya, ngeblank itu nggak bisa berpikir secara jernih ya gitu. Kadang-kala itu ya kita harus hati-hati lah. Walaupun keadaan susah, kita itu harus pikiran kita harus jernih, harus sehat. Jangan kalut. Nanti kalau kalut itu nggak bisa berpikir secara jernih. Kayak itu sobat. Mohon maaf tadi kita nggak bisa menguraikan secara detail Gunung Kumbang ini. Mohon maaf banget. Karena saya sendiri nggak berani. Mungkin kalau kita sharing nggak lewat media antar mulut ke mulut saya berani, tapi kalau di media saya nggak berani sobat, karena terlalu berisiko kalau kita harus menceritakan secara detailnya. Yang penting poinnya di sini, kalau pengen hajatnya terkabul, kalau ritual, ingatlah penderitaanmu, ingatlah sengsaramu, sampai nangislah hatimu, sampai teteslah air matamu, baru nanti ada keajaiban sobat. Orang minta tolong itu gimana caranya, yang mau nolong itu mau. Berarti kita itu harus berusaha mencari ibahnya dia, kayak gitu. Biar dia ibah melihat kamu, baru ada keajaiban. Kalau pelengak-pelengak kayak orang nggak punya masalah, nggak punya beban, mana ada hasilnya gitu. Ya gitu dulu sobat, kita tutup dulu, nanti kita mau melanjutkan perjalanan di Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.